ini namanya internal stability. Internal stability ini adalah peluang terjadinya horizontal movement yang terjadi hanya di timbunannya saja. Jadi tidak, kalau ini kan terjadi tidak hanya di timbunan tapi juga di tanah lunaknya, di bagian bawahnya, bagian tanah yang diperkuat. Tapi dia juga yang ini adalah di bagian horizontal movementnya, di bagian timbunannya, ya. Jadi peluang terjadinya keruntuhan di bagian ininya, ya. Di bagian timbunan. Nah, kemudian ada lagi overall stability, ya. Overall stability. Jadi terjadinya embakmen ini, ya, keruntuhan embakmen. Dan saya setelah lihat jadwal, ya Bapak dan Ibu, setelah saya lihat jadwal perkuliahan kita, ini kalau tidak salah kita pertemuan pertemuan keberapa? Kalau kita lihat ini, oke, ini kelihatan di sini. Oh, ini apa nih? Biasanya guna, tapi jamnya salah, ya. Oh ya. 12 ini, tanggal 12 ini adalah 11, ya. Hari ini yang ke-11, jadi sisanya ada 3 pertemuan. Dan 3 pertemuan ini kalau tanggal 19 kayaknya masih efektif, masih mungkin, ya. Ya, kan belum libur, ya. Tapi yang 26 ini kurang kurang efektif karena 25 libur pasti, ya kan? Libur Natal. Tanggal 2 kurang efektif juga, ya kan? Karena tanggal 1 libur. Nah, sehingga ini kan di materi kita terakhir itu ada aplikasi finite element, ya kan? Dan kita sudah mempelajari, ya kan? Kita sudah mempelajari. Nah, nanti akan saya beri ini aja, ya. Akan saya beri tugas finite elementnya, silahkan dikerjakan. Berarti nanti dibuat dalam bentuk laporan. Dibuat dalam bentuk laporan. Ini termasuk nanti penggunaan tiang ini, ya. Penggunaan tiang. Dan mudah-mudahan di tanggal 19 minggu depan saya bisa berikan materi bagaimana mengaplikasikan tiang di ini, ya, di Plaxis, khususnya 2 dimensi. Karena 2 dimensi memang untuk yang kita gunakan itu memang tidak terlalu belum terlalu ini, harus ada perhitungan teoritisnya dulu, ya. Tapi kalau yang terbaru, nah itu sudah ada. Jadi di sana sudah ada apa ya, modul atau ada plugin yang bisa kita tambahkan untuk tiang dengan jarak tertentu. Karena kalau di Plaxis 2 dimensi yang kemarin kita pelajari itu, kalau kita buat seolah-olah tiang itu sebenarnya tiang itu seperti sheet pile. Jadi dia memanjang tegak lurus tegak lurus gambar. Nah, itu kelemahannya kalau yang dulu. Yang sekarang memang sudah ada. Jadi namanya submerged pile. Jadi pile itu yang dipanjangkan. Jadi dia akan berapa jarak pile antara pile yang tegak lurus gambar.
Nah, itu. Jadi akan tanya itu. Tapi kalau yang baru ini kan tidak ada. Kalau kita buat seolah-olah file, tapi sebenarnya file itu eh, memanjang tegak lurus gambar. Ya, jadi dia tidak terputus-putus. Nah, itu ada kelemahannya untuk ini, anu ya. Ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi mungkin kita akan minggu depan akan tambahkan materi sedikit untuk bagaimana perkuatan tiang di apa di praksis dua dimensi. Nah, setelah itu kita sisanya adalah tugas di rumah, ya kan? Tugas di rumah, karena melihat jadwal kita ini yang selalu bertepatan dengan hari kejepit, ya, hari kejepit nasional. Oke, okay. Kita lanjutkan. Jadi ini ada peluang terjadinya overall stability. Nah, nah ini tadi ya, seperti saya sampaikan, ada peluang dia masuk di bagian antara tiang-tiang. Ini adalah model tiang dengan pile cap. Ini model ya dikembangkan di Eropa sebenarnya ya. Metode ini juga pernah dicoba di tanah gambut di apa namanya, di bengkel ya. Ini tiang dengan pile cap ini juga pernah diaplikasikan, tapi sebenarnya dalam bentuk penelitian ya, penelitian. Jadi tiang dengan pile cap ini sudah ada ya. Tujuannya sebenarnya untuk mengurangi material yang masuk ke dalam tanah di antara ini dan meningkatkan ini kan kalau kita lihat distribusinya di sini ya. Jadi kalau kalau dia tanpa perkuatan di tanah masuk, berarti distribusi bebannya tidak bagus di sini. Nah, kemudian ini ya, foundation settlement di bagian tengah, ini kalau ini tidak terlalu kaku, maka ya itu tadi, bagian tengah akan mengalami penurunan yang besar dibandingkan yang lain. Nah, ini ya. Jadi tujuannya tadi sudah untuk menghindari terjadinya ini distribusi yang berbeda. Nah, ini juga ini akibat distribusi yang tidak merata di permukaan. Kenapa? Karena permukaannya menjadi lebih apa namanya, di tengah bebannya menjadi besar dan ini kan tidak kaku ya, tidak kaku. Ini tadi ya, dan ini nah memang ada kelemahan daripada metode ini. Jadi ini juga ada di materi ini saya lihat bahwa belum ada metode perhitungan yang spesifik ya tentang ini. Belum ada. Jadi artinya kalau kita mau merencanakan itu berapa lapis yang dibutuhkan, ukurannya seperti apa. Nah, itu juga belum ada perhitungan yang spesifik. Jika demikian, nah ini memang agak kesulitan nih. Tapi walaupun sudah ada ini ya, ada step 1, step 2 nih, anunya apa namanya, panduannya bagaimana mendesain. Ya, mendesainnya sebenarnya seperti biasa, berapa yang dibutuhkan, kemudian berapa tiang yang dibutuhkan, berapa jaraknya, ya kan. Nah, baru kita mendesain bagian atasnya. Ini sama seperti kalau kita lihat stepnya itu berapa jumlahnya tiangnya, kemudian berapa jaraknya, baru kita
buat lapisannya menjadi lebih kaku di permukaan ini. Ya, di permukaan ini kita buat menjadi lebih kaku. Nah, ini, apakah kolomnya bentuknya atau susunannya segi empat, ya, atau dia segitiga, ya, ini juga ada di apa namanya di sini ya, di materi ini. Jadi nanti bebas digunakan apa metode penyusunan daripada tiangnya. Kalau di perkuatan lereng memang ini relatif lebih bagus ya, yang bentuk segitiga ini. Ya, karena apa? Kalau misalkan kita ada pergerakan tanah dari sini, ya, maka kalau ini kan lolos nih, ya, ini lalas nih. Tanah lunak itu kan dia gampang lolos, gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada ini, nah ini tertahan nih, di sini tertahan, di sini tertahan. Nanti kan ada juga bagian sini. Jadi tertahan ini betul-betul menutup terjadinya bagian ini ya, yang bagian longsor sini. Nah, menutup kemungkinan terjadinya longsor. Nah, ini. Tapi kalau ini ya masih ada peluang di sini. Dan itu pernah juga terjadi. Jadi karena jaraknya cukup lebar, tanahnya lunak, tetap terjadi apa namanya, tidak terjadi kelongsoran, tapi longsornya memang bukan tapi karena ini masuknya tanah lunak itu mengalir di antara ini, di antara dua tiang ini, khususnya untuk tanah-tanah dengan kadar air lebih tinggi dari liquid limit ya. Nah, kalau tanahnya lebih tinggi dari liquid limit, maka peluangnya adalah bersifat seperti air cair ya kan. Nah, jadi kalau di sini lewat sini bisa sangat memungkinkan. Nah, ini adalah kolom desain, silakan dipelajari. Tapi ini sebenarnya sama seperti ketika seperti kita mendesain daya dukung biasa. Daya dukung ketika kita mendesain perkuatan dengan geotekstil, lalu daya dukung tanah fondasinya kurang, maka kita buat tiang, kita pasang tiang di bawahnya. Ya, ini ya. Jadi ini ada nah, jadi yang dimaksud ini seperti ini ya. Yang dimaksud ini adalah tujuannya membuat lapisan di bagian bawah ini relatif lebih kaku. Kalau ini lebih kaku, ya kan, maka distribusi beban di bawah di bagian bawah timbunan itu menjadi lebih baik. Fungsi daripada tiangnya menjadi lebih optimal, ya, lebih optimal dibandingkan kalau tidak pakai perkuatan. Nah, ini ya bagian surcharge-nya. Nah, jadi sebenarnya ini ada Swedish method tadi, yang tadi di atas adalah metode yang umum ya kan. Maka ini memang metode ini banyak digunakan di Eropa. Jadi ini Swedish method. Ini langkah-langkahnya bisa diikuti ya. Kemudian ada German method. Ya, ini lebih kepada penentuan bagian distribusi ininya ya, dan penentuan kekakuan daripada lapisan setelah terjadinya. Kalau kita lihat di sini ada kekakuan ya kan, kekakuan daripada ini ya,
lapisan perkuatan yang dihasilkan. Kalau kita lihat di sini, ini kolom, ini kemudian kita beri geosintetik yang atau diperkuat dengan geosintetik. Nah, ini bagaimana ini apa namanya teori keruntuhan ya. Teori keruntuhan kalau misalkan di sini ada tiang, di sini ada tiang, di sini kaku, maka ini cara perhitungannya. Ini tadi kalau dia sudah diunikan, baru ya. Oh, ini nanti, ini dia. Oke, sebentar nanti akan kita lanjut ke sini. Tadi ada keuntungan dan kerugiannya, sebentar saya lihat. Oh ini kelewatan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat keuntungan daripada penggunaan perkuatan di atas perkuatan kolom. Jadi kolom ini bisa apa saja kolomnya ya. Kalau di luar negeri memang mereka menggunakan kolom beton yang di atasnya diberi parket ya kan. Kalau kita bahkan kolom yang dimaksud bisa saja kolom kolom dari kayu ya kan, kayu dalam artian galam misalnya untuk tanah lunak ya. Jadi sebenarnya dia tidak hanya kalau kita lihat ini ya, kalau misalkan kita konvensional ya, ini ada di sini tulisannya sini, there is no waiting time to for dissipating the pore water pressure in the subsoil foundation. Ya. Kemudian more economical than removal and replacement the deep pore bearing soil. Jadi daripada kita mengganti tanah di bawahnya, ya lebih baik kita menggunakan itu ya. Kemudian jadi di sini juga dikatakan mengurangi potensi vibrasi ya. Kemudian diferensial settlement, tadi diferensial ada kemungkinan berkurang di sini ya. Nah ini ya. Jadi memang kalau di Eropa itu atau di negara maju dia lebih memilih ribet di awal, anggaplah begitu ya, ribet di awal tapi nanti jalannya akan lebih baik ya, dibandingkan dengan kita yang penting jadi dulu ya kan, jadi dulu nanti kalau memang ada bergelombang tinggal kita overlay. Jadi memang pendekatannya berbeda-beda ya. Seperti halnya perbaikan jalan ya, kita memang lebih banyak langsung di overlay ya. Tapi kalau di Eropa saya lihat kebanyakan memang kalau yang pernah saya lihat memang dibongkar ya, dibongkar diganti baru lagi ininya jalannya, sehingga pemeliharaan di tiap tahun itu mereka minimalkan. Nah, kalau kita kan enggak, ya memang dananya sedikit, ya udah nggak apa-apa, ini ratakan saja di overlay gitu kan, mainnya seperti itu. Nah tadi sudah disampaikan juga. Nah ini kelemahannya memang di sini.
Ya, kelemahannya adalah itu tadi, metodenya belum fix banget ya. Jadi belum ada, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, no single well accepted design procedure, ya. Jadi memang belum ada metode yang apa bisa diterima, atau bukan diterima, artinya distandarkan lah untuk mendesain ini. Nah, tapi nanti, di bawah tadi sudah ada beberapa metode yang bisa dilihat, ada Swedish, ada Jerman, ada metode secara umum di Eropa yang bisa digunakan untuk melakukan desain. Nah, itu tadi ya, yang di bawah Hinbachmann. Lalu seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa ini ada juga kekuatan yang bisa digunakan untuk peningkatan daya dukung pondasi, adanya pondasi dukung tanah di bawah pondasinya. Sebentar. Oke, baik, mohon maaf ini, ya itu kalau mengajar di rumah itu ya termasuk uh, ada efek dari anak kecil ya kan. Jadi memang agak beda ini ya. Anak pertama dulu waktu saya S3 itu saya tinggal umur 1 tahun. Sorry, maaf, bukan 1 tahun. Saya tinggal umur 1 bulan. Jadi 1 bulan, baru umur 1 bulan saya tinggal, jadi ketemunya umur 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun baru saya jemput. Anak yang kedua itu karena beasiswa saat itu habis, umur 3 bulan, umur 4 bulan. Umur 4 bulan saya bawa pulang ke Indonesia. Nah, ketemunya setelah sekitar 1,5 tahun umurnya. Jadi saya nggak pernah melihat bagaimana anak saya jalan pertama jalan dan sebagainya. Nah, ini yang kecil ini yang saya full ini ketemunya. Jadi mulai dari lahir sampai sampai bisa jalan sampai ini lengkap. Makanya ada pandemi apalagi tiap hari tiap. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana dengan
bagaimana dengan geosintetik yang diperkuat di bawah fondasi. Nah, kalau tadi timbunan, ini di bawah fondasi. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Aplikasinya agak rumit ya, aplikasinya pada rumit karena dia harus dipasang di bawah fondasi. Berarti kalau dipasang di bawah fondasi, berarti ada galian dulu kan? Ada galian lebih dulu. Jadi kalau kita lihat memang referensinya relatif lama ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini pernah diteliti juga oleh Pak Bagami Supardal. Nah, saya apakah ini masih ada peluang untuk dilanjutkan, saya tidak tahu ya. Jadi untuk meningkatkan daya dukung shallow foundation. Jadi prinsip pekerjaannya mudah ya. Nah, artinya pengujiannya itu mudah. Jadi tanah digali, kemudian dibuat geotekstil beberapa lapis, kemudian diberi beban di atasnya dan dilihat daya dukungnya, ya, daya dukungnya. Ujinya gampang ya, mungkin alatnya pun banyak alat yang bisa digunakan ya. Bisa gunakan alat CBR lapangan dan sebagainya ya. Ada beberapa yang penting bisa memberikan beban ya. Kalau kita lihat dan desain consideration-nya ada ya. Nah ini yang penting dia lebarnya ini memotong garis keruntuhannya, ya kan? Nah ini yang penting ini memotong garis keruntuhan. Ya secara teori memang ini akan meningkatkan ya, meningkatkan daya dukung daripada fondasi di bawahnya. Hanya memang yang pasti ini diperlukan apa tadi galian ya, kemudian kita juga perlu memadatkan lapisan pasir atau lapisan granul material yang di apa namanya diletakkan di bawah fondasi ini. Intinya view design atau referensi. Oke. Nah ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan ketika kita ingin apa namanya melihat efek daripada penggunaan lapisan geotekstil di bawah fondasi. Ini yang dipertimbangkan adalah bagaimana ini tadi ya distribusi tegangan di bawah tanah tadi ya. Jadi jangan sampai penggunaan geotekstil tadi ternyata tidak memberikan efek terhadap daya dukung sendiri ya. Di sini perform site investigation develop design cross section for purpose for structure ya, ini step-stepnya yang bisa dilakukan. Jadi memang kalau bisa diinikan artinya sebelum dipergunakan ada site investigation terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada perform laboratory test to evaluate strength and load versus deformation characteristics for the foundation soil. Jadi tanahnya tetap harus diuji kuat gesernya ya. Kemudian design shallow foundation system structure without reinforced soil foundation, tanpa ini ya, tanpa reinforce. Kemudian develop design cross section apa namanya tadi di atas ya, pakai cross section ya, pakai bulat-bulat tadi. Kemudian tentukan vertical stress distribution using Westergaard elastic layer ini tadi ya, ini ya, ini Westergaard ini
vertical stress distribution. Kemudian bearing capacity of the foundation in this step, treat reinforced soil below the footing as a stiff soil with a large friction angle and check the bearing capacity layer. Oke, jadi bahwa dianggap tanah yang di bagian bawah yang di reinforce dengan geotekstil tadi memiliki large friction angle, jadi sudut gesek yang besar dan kapasitas daya dukungnya juga besar ya. Kemudian check settlement, ini standar ya kan, check settlement. Kemudian tentukan properties sintetik yang dibutuhkan. Nah, ini ada sedikit future research need. Siapa tahu ada yang tertarik. Clearly, development of a relative simple design methodology for a shallow foundation on reinforced soil mass is important for step of practice implementation. The methodology presented in the previous slide is based on limited research and actual implementation. Testing on a wider range of soil with either geogrid or geotextile seems imperative as do a wider range of instrumented full-scale tests on different footing shapes. Nah, itu ya, jadi peluang-peluangnya gitu ya untuk tujuan implementasi. Jadi kalau kita lihat di sini dari sini. Kalau saya lihat kemarin kan Pak Hutagamis ngerjakannya di tanah di Banjarbaru ya. Banjarbaru kan relatif kaku. Jadi kita nggak tahu apakah memang itu dibutuhkan. Nah, mungkin bisa juga dilakukan percobaan di tanah yang relatif lebih tapi tidak sangat lunak, tapi mungkin ya antara lunak dan medium lah. Nah, bagaimana efeknya mungkin seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di sini geogrid, ya mungkin materialnya juga saya lupa apa yang digunakan Pak Hutagamis, apakah geogrid atau geotekstil. Kemudian a wider range of different footing shape. Jadi bentuk daripada footingnya pun mungkin bisa dibedakan, ada yang bulat, ada yang segi empat, ya kan, ada yang memanjang, gitu ya. Tapi ini uji lapangan ya, jadi in most cases bearing capacity does not control shallow foundation design. Some will calibrate measure strength in large scale laboratory testing. Okay. Nah, ini spasinya juga ya. Jadi pengaruh spasi terhadap daya dukungnya juga tadi ya. Yang mungkin bisa dijadikan variabel. Mainnya akan reinforce address unless footing is being placed. Nah, tapi mungkin nanti juga penting settlement yang terjadi karena kita gunakan settlement di terjadi di kalau misalkan digunakan pada tanah yang relatif lunak tapi tidak sangat lunak ya. Kalau sangat lunak mungkin kita lebih condong memilih tanah pondasi perkuatan dengan pondasi tiang ya kan, walaupun misalnya tiangnya tiang pendek. Oke, untuk materi input performance foundation di bawah pondasi, baik itu pondasi dangkal maupun timbunan, apa ada yang ditanyakan?
Nah ini contoh misalkan, tapi ini uji lab ya, uji lab, eh, uji lab penggunaan geotekstil ya, di bawah fondasi ya kan. Jadi apa, eh, dia menggunakan uh, akrilik ya mungkin ya, sehingga bisa dilihat uh, bentuk daripada keruntuhannya yang terjadi di bagian bawah. Nah kalau kita lihat uh, ini ada 10 cm dan sebagainya, mungkin harus dipelajari bagaimana scale-nya ya, scale perubahan dari bentuk besar di lapangan menjadi kecil di laboratorium. Jadi berapa jaraknya 10 cm ini kan, yang dimaksud 10 cm di lab ini tentu di lapangan tentu nanti akan berbeda ketika kita modelkan di laboratorium ya kan. Nah itu, ini adalah efek penggunaan, kalau kita lihat geosintetik di bawah fondasi terhadap penurunan ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini depth of geotextile di from base to thin, jadi dia mengurangi in this study the effect of open as possible settlement reduction of split putting on the on granular under vertical centric loading was investigated. Okay. The granular soil was simulated using an the failure mode prove that open geosynthetic may be used as a soil reinforcement material of straight footing on granular soil for settlement reduction. It is recommended for future study that run and test coverage consider scaling low like the use of centrifugal technology. Ini salah satu mungkin yang bisa dibaca kalau ingin mempelajari bagaimana pengaruh penggunaan geosintetik di bawah fondasi ya. Bisa dibaca, artinya bisa dipelajari. Ada pertanyaan? Nah ini ya contoh pengujiannya. Nah ini contoh lain misalnya untuk tanah yang diperkuat dengan jadi mat di bawah mat foundation ya. Ini Australian development that could have prevent building collapse during earthquake. Jadi ini digunakan untuk mencegah earthquake ya. Jadi apa namanya, mat foundation tapi di bagian bawahnya ada perkuatan dengan menggunakan geotextile ya. Nah, ini bisa dibaca ya kan, geotextile soil layer, kemudian di atasnya jadi ini ada mat foundation. Nah ini yang apa namanya model pengujiannya menggunakan fine element ya.
salah satu metode yang disarankan. Siapa tahu dia tertarik untuk ini, ya kan? Untuk melihat efek daripada ini. Jadi mungkin artinya kalau ada riset semacam ini berarti referensinya cukup ini ya, tapi harus dicari gitu. Memang bukan saya tidak riset yang saya kerjakan tidak mengarah ke sini. Tapi saya tahu memang sudah pernah salah satunya dikerjakan di ULM berkenaan dengan penggunaan geosintetik ini sebagai meningkatkan kekuatan daripada daya dukung fondasi. Saya kira itu, jika tidak ada pertanyaan, silakan dibaca di materi yang saya berikan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Dan sebelum persiapan kita untuk tugas, jadi nanti ujiannya termasuk itu ya. Jadi ujiannya saya ambil dari itu saja, karena geotekstil kalau soalnya teori tidak terlalu bermanfaat, gitu kan? Soalnya hitungan waktunya tidak cukup, nah jadi mungkin kita gunakan tugas relatif besar, sehingga nanti bisa bisa dikerjakan di rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi yang masih ini pada saat ini nggak ada, tapi ada tiba-tiba gitu ya, silakan ditanyakan lewat WhatsApp. Tapi kalau misalkan saya lambat memberikan jawaban, silakan di WhatsApp kembali dan nanti akan saya jawab mungkin ketika berada di depan laptop. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.